9074. 난 브라더야. Halo, tes. Pengumuman dulu ya. Alur cerita ini adalah kelanjutan dari drama A Shop for Killers Part 2. Untuk part pertamanya atau episode sebelumnya silakan nonton dulu buat yang baru mampir. Biar apa? Ya biar paham alur ceritanya. Untuk link episode sebelumnya ada di kolom deskripsi. Mari langsung saja kita cekidot. Di akhir episode kemarin kita sudah melihat siapa dalang di balik penyerangan Jian. Dan mungkin mereka lah orang yang telah membunuh pamannya Jinman, yakni kelompok dari Sungjo. Dan di episode ini kita akan mulai lagi dengan flashback ke beberapa tahun yang lalu saat pamannya masih hidup. Pada hari itu saat Jian masih berusia 17 tahun, pamannya meminta sahabatnya yang bernama Pasin untuk membantunya memperbaiki rumah. Yang walaupun rumah itu terlihat baik-baik saja dan kokoh, entah kenapa Jinman kekeh ingin merenovasinya. 멀쩡한 집을 갑자기 왜 때려 부수는 거야? 그럼 둘 중 만나자. 승희다 사장님. 뭐 그래 알았어. Sembari rumahnya direnovasi, bukannya menginap di hotel, Jinman malah membawa Jian untuk tinggal di hutan selama 2 minggu lamanya. Entah kenapa ia memutuskan untuk tinggal di hutan. Tapi sepertinya ini adalah siasat Jinman untuk melatih Jian cara bertahan hidup di hutan agar mentalnya lebih kuat. Terbukti ketika baru saja beberapa saat memasuki gua, Jinman berpura-pura sakit demam dan meminta Jian untuk mencari telepon darurat di hutan itu yang jaraknya 6 km dari tempat mereka. Walaupun berbahaya berkeliaran di hutan seorang diri, tapi Jinman tetap meminta Jian untuk keluar dan mencarinya. 삼촌 구해주겠다는 사람 겁주는 거야? 이거 가지고 가봐. 조심해. Dan setelah berjalan 1 jam lamanya, akhirnya Jian pun sampai di tempat telepon darurat itu. Namun ketika dibuka, benar saja Jian malah mendapati beberapa anjing yang ada di tempat tersebut sedang memakan seseorang. Entah ini hanya halusinasi atau bukan, tapi Jian juga melihat serigala yang sejak kecil selalu muncul di hadapannya. Karena ingat pesan pamannya, Jian pun berusaha menggunakan ketapelnya untuk mengusir serigala itu. Namun sayangnya ketapel saja tidak cukup untuk membuatnya takut. Dan setelah kejadian di hutan, Jian pun kembali melatih tembakan ketapelnya untuk jaga-jaga. Kalau ia dihadapkan kembali dengan situasi yang sulit. Namun karena Jian sudah tahu kalau pamannya punya senjata sungguhan, Jinman pun memperbolehkannya untuk berlatih menembak menggunakan senjata itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Jinman mengajarinya cara merakit senjata tersebut agar Jian lebih mahir dan paham cara menggunakan senjata api. Baru mulai sudah hujan, guys. 양면성을 가지고 있어. 더 스프링. 이건 본체. 가늠새 조절. 호흡 가다듬고. Kembali ke masa kini saat Jian berhasil menghancurkan satu drone yang sedang menyerang mereka. Dengan menggunakan pintu lemari, Jian dan Jungmin berusaha keluar dari rumah dan menjatuhkan satu drone lagi dengan ketapelnya. Tapi ternyata ketapel saja memang tidak cukup untuk menjatuhkan semua drone-drone itu. Hingga saat Jian dan Jungmin sudah terpojok, tiba-tiba dari kejauhan, wanita yang tadi datang ke rumah dan mengaku sebagai teman pamannya menggunakan tembakan penjatuh drone dari kejauhan dan berhasil menyelamatkan mereka. Entah musuh atau bukan, wanita yang bernama Minhee ini ujuk-ujuk datang dan membuat Jungmin pingsan setelah mengetahui dia tidak mempunyai kode. Dengan menggunakan ketapel, Jian berusaha bertahan dan menyerang si Minhee. Namun karena serangannya lemah, Minhee menangkisnya dan malah memberikan saran agar Jian segera bisa bertambah kuat seperti pamannya. Yang walaupun rada mencurigakan, tapi sepertinya dia memang sahabatnya Jung Jinman. 누가 있는 거야? Ternyata Minhee ini adalah memang sahabat Jinman.
Ia datang ke sana karena memang sudah kewajibannya melindungi Jian dari orang-orang yang hendak membunuhnya. Seperti yang dijelaskan oleh peraturan Murderhelp di episode yang lalu. Jika ada seseorang yang hendak mencelakakan kode hijau, maka semua yang memiliki kode harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Dan karena Jian juga termasuk kode hijau, Min Hee pun mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekali. Sejak masih kecil saat Jian sedang dalam masalah, merekalah yang membereskan semua masalah itu. Dan syarat agar mereka datang ternyata dengan meneriakkan nama pamannya, yakni Jung Jinman sebanyak 3 kali. 움직이지 말고 가만히 있어. 누가 꼬맹이 도와주고 있는 것 같은데? 미네? Dan ternyata saat di episode awal Min Hee tertembak adalah karena berusaha menyelamatkan Jian. Namun setelah Sung Jo dan para pemburu lainnya melihat sosok Min Hee ada bersama Jian, mereka pun jadi ketakutan karena ternyata Min Hee dikenal mempunyai kemampuan berada di tingkat kelas S. Bahkan Min Hee mempunyai 2 kode, yakni kode merah dan ungu. Entah sehebat apa sebenarnya dirinya. Tapi yang jelas, Sung Jo dan para pemburu lainnya tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi dan segera menuju Jian. 늙으나 젊으나 그저 돈이지. 지나갑시다. Setelah mengetahui dari kejauhan ada sniper, Jian berusaha mencari titik buta dari sang sniper yang diajarkan oleh pamannya. Setelah mendapatkan titik buta yakni berada di sekitar dinding atas, Jian berusaha melompat untuk menghindari tembakannya. Hingga ketika Jian berhasil menghindari tembakan tersebut dan menemukan sniper di bawah sofa, dengan arahan Min Hee, Jian menggunakan sniper itu dan membidik Sung Jo dan hampir saja berhasil menembaknya. 어차피 총 쏘는 건 저격총이나 권총이나 똑같아. Namun di saat itu juga ternyata kelompok Pak Kim sudah berada di luar pintu dan berhasil mengepung mereka. Min Hee yang memang ditugaskan untuk melindungi Jian lantas memintanya untuk segera pergi ke gudang untuk bersembunyi. Karena ternyata toko Murderhelp tempat pamannya menyimpan semua senjata-senjata itu ada di gudang bawah tanah tempat pamannya bekerja. Bersama Jung Min yang sudah sadarkan diri, Jian pun berusaha mencari gudang tersebut sesuai arahan Min Hee. Sementara Min Hee sendiri berusaha melindungi Jian dan membabat habis semua orang-orang yang hendak membunuhnya. Ini 跑不掉了. 이런 씨부랄려니. Sambil terus melindungi Jian, ketika sampai di gudang, ternyata mereka harus memasukkan kode terlebih dahulu agar bisa masuk dan bersembunyi di toko Murderhelp. Tentu karena Jinman tidak pernah memberitahukan keponakannya tentang keberadaan toko senjata itu. Jian pun kesulitan mencari apa kira-kira kode yang dibuat oleh pamannya. Sampai waktu sudah benar-benar mepet, akhirnya Jian pun teringat saat pamannya memintanya untuk mengingat nomor induk pelajarnya. Ternyata nomor itulah kode yang digunakan untuk membuka toko Murderhelp. Setelah berhasil masuk, mereka pun terkejut karena ternyata benar pamannya adalah penjual senjata dan semua senjata-senjata itu ada di bawah rumahnya. Namun ketika Jian baru saja masuk, tiba-tiba entah yang bagaimana caranya dan siapa, ternyata di dalam toko itu sudah ada orang yang bersembunyi. Dan terlebih lagi, ternyata dia kenal dengan Jian. 안녕 정지한. Sementara itu kita akan kembali flashback sedikit tentang masa lalu Jung Jinman. Walaupun tidak terlalu jelas dan gamblang, tapi kita akan diperlihatkan Jinman yang sedang berada di ruang pengadilan. Saat itu Jinman diminta untuk memberi kesaksian atas pembunuhan yang dilakukan oleh sahabatnya yang bernama Bell. Dan setelah sekian lama kemudian saat Jinman baru saja pulang ke keluarganya setelah 8 tahun, salah satu rekannya menelpon kalau Bell entah bagaimana caranya bebas dari hukuman mati. Dan dari sinilah Bell dan Sung Jo bekerja sama untuk membunuh Jinman. Entah apakah semua kekacauan yang terjadi adalah bentuk balas dendam Bell atau bukan, tapi ya memang semua bermula dari sini sehingga keluarganya diincar. Namun ada yang aneh, ketika Jinman berusaha menyelamatkan abangnya di rumah duka,
Di tengah jalan ia diserang oleh beberapa orang, dan di antara orang-orang itu ada satu orang yang familiar, yakni pria ini. Di mana di episode yang lalu dia terlihat membantu Jian dan akhirnya tewas. Namun di sini kenapa dia malah ikut rombongan yang hendak membunuh Jinman? Entahlah. Dan kita kembali ke masa kini dengan Min-hee yang masih berusaha membabat habis semua orang-orang yang hendak membunuh Jian. Dengan mengandalkan gelapnya gudang, Min-hee bersembunyi di loteng dan mengawasi pergerakan mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya, karena sudah gatel, Min-hee pun mulai menyergap mereka satu persatu dengan sangat lihainya. Dan dari sinilah kita bisa tahu, ternyata dua kode yang dimilikinya dan peringkat S Min-hee memang bukanlah kaleng-kaleng. Setelah semua begundal-begundal itu tewas dan hanya menyisakan Pak Kim, Min-hee pun akhirnya duel dengannya dengan sangat sengit. Walaupun Pak Kim terlihat sudah tua, nyatanya ia memang salah satu pemburu yang sangat hebat. Min-hee pun dibuat kesulitan melawannya. Namun saat Min-hee sudah terpojok dan hampir saja tewas, ternyata tiba-tiba Pak Kim pun tumbang, yang rupa-rupanya pisau yang digunakan oleh Min-hee untuk menyayat leher Pak Kim sudah dilumuri dengan sebuah racun. Di dalam Murder Help sendiri, Jian dan Jungmin masih tidak bisa bergerak karena ditodong oleh pria bertopeng. Yang entah siapa sebenarnya pria bertopeng ini. Ia pun meminta Jian untuk segera memborgol Jungmin. Karena tidak punya pilihan lain, ya Jian pun nurut-nurut saja. Tapi saat lengah, Jian lantas mengambil kesempatan itu dan melumpuhkan si pria bertopeng yang ternyata dia adalah masa lalu Jian yang bernama Junmyeon atau Brother. Dan kita akan kembali lagi ke masa lalu untuk mengetahui cerita si Junmyeon. Ternyata Jian dan Brother di masa lalu adalah dua remaja yang sedang bucin. Ya selayaknya remaja biasa, mereka sering kencan, jalan-jalan dan sebagainya. Hingga pada suatu malam ketika Brother mengantarkan Jian pulang, ternyata hari itu si Brother sudah nggak tahan pengen ngerasane lambene Jian. Namun saat mau nyosor, tiba-tiba Jinman keluar dan memorgokinya. 안녕하세요. 면허 좀 까봐. 지안, 계속해. Setelah kejadian itu si Brother saknean ini pun tidak mau lagi bertemu dengan Jian. Bahkan melihat wajahnya pun dia sudah tidak mau. Mosok goro-goro nggak sido nyosor terus nesu. Cemen. Karena kehilangan pacar dan teman-temannya, Jian pun protes sebab Jinman selalu saja ikut campur masalah pribadinya sampai-sampai Jian tidak memiliki teman satupun. Namun ya sebagai seorang paman dan walinya yang sah, yang dilakukan Jian cuma terlalu protektif karena tidak ingin keponakannya kenapa-kenapa. 잘 들어 정지한. 아 진짜. 최선을 다했다고 생각해. Karena kesal pamannya yang selalu saja ikut campur urusan pribadinya, Jian pun memberontak dan mengatakan akan segera pindah dari rumahnya. Tentu keputusan itu sudah Jian pikirkan matang-matang untuk bisa keluar dari bayang-bayang pamannya yang selalu overprotective. Mendengar permintaan itu ternyata Jinman tidak menolak. Ia malah memberikan Jian kesempatan tersebut namun dengan syarat. Jika Jian berhasil memukul wajahnya sekali saja, maka ia pun diperbolehkan untuk pergi dari rumahnya. Namun ya, tentu tidak mudah walaupun hanya menyentuh wajah pamannya itu. 느려. 설거지 네가 해. Setelah mendapatkan kesempatan tersebut, di setiap saat dan dimanapun mereka berada, Jian berusaha keras untuk bisa memukul wajah Jinman agar bisa segera keluar dari rumah pamannya. Namun ya mau berapa kali pun Jian mencoba tetap tidak mudah. Saking tidak mudahnya, Pasin ikut turun tangan untuk memprovokasi Jian agar lebih berusaha lagi memukul wajah pamannya. Karena menurut Pasin, gerakan Jian lambat seperti siput. Dan yang akhirnya karena terlalu rewel, mereka berdua malah mempiting Jian sampai pingsan.
Karena sangat ingin keluar dari rumah pamannya, Jian pun pergi ke rumah Pasin untuk meminta diajari cara bertarung dan mempiting seperti yang dilakukan kepadanya. Ternyata Pasin ini walaupun terlihat nyeleneh, dia adalah seorang petarung Muay Thai profesional. Mendengar permintaan Jian, Pasin malah memanfaatkannya dan meminta bayaran kalau memang Jian mau diajari bela diri Muay Thai. Dengan bayaran 50.000 won per minggu, akhirnya Jian pun belajar bela diri dari Pasin. 파신이라는 거 뭐든 다 할게. First lesson. Setelah mendapatkan seorang guru, setiap hari Jian selalu berlatih Muay Thai dengan sangat rajin biar nggak dibilang siput lagi. Berangkat sekolah sambil latihan, pulang sekolah juga latihan. Bahkan di tempat kerja, Jian pun tetap latihan. Hingga sampai beberapa bulan berlalu dengan latihannya yang sangat giat. Akhirnya Jian pun mengalami sedikit kemajuan dan mungkin sudah bisa memukul wajah pamannya. Dan semua kerja keras Jian pun terbukti saat sedang pulang dari latihan. Di tengah jalan, Jian melihat ada 3 pria yang sedang melecehkan salah satu temannya di sekolah. Awalnya Jian tidak yakin bisa menghadapi ketiga pria ini, karena salah satu dari mereka menggunakan sebilah pisau. Namun karena yakin sudah latihan dengan sangat keras, Jian pun membuktikan hasil dari latihannya dan bisa mengalahkan ketiga begundal ini. 출출한데 잘 됐다. 라면 개 땡기네. Namun saat Jian kembali ke rumah Pasin untuk latihan, tiba-tiba ada banyak sekali kerumunan dan polisi yang sudah datang. Ternyata entah benar atau tidak, Pasin dikabarkan kabur dan membawa semua hutang-hutang yang banyak sekali dipinjam dari warga sekitar. You are no more Gun Benny. Sementara itu kita akan kembali ke masa kini di mana Jian sudah berhasil mengalahkan si brother. Namun alangkah terkejutnya Jian saat mendapati ternyata si brother selama ini telah mengawasi mereka dari segala arah. Bahkan ada satu kamera yang dipasang di kamar mandi milik Jian. Karena tidak terima selama ini diintip, Jian pun menodongkan pistol dan memintanya mengaku siapa sebenarnya dia dan kenapa dia ada di toko Murderhelp milik pamannya. Namun bukannya mengaku, si brother ini malah meminta Jian untuk fokus terlebih dahulu dengan orang-orang yang sedang memburunya. Dia juga meminta Jian untuk membantu Min-hee di luar dengan obat-obatan dan juga memberikan amunisi. Entah memang si brother ini benar-benar rekan pamannya atau bukan. Tapi yang jelas ternyata alasan dia berada di gudang dan menggunakan topeng karena kulitnya akan terbakar jika terkena cahaya. Karena dia mengidap sebuah penyakit yang disebut Xeroderma pigmentosum. Lala itulah dia pokoknya. Setelah mengetahui penyakitnya entah kenapa, Jungmin malah menyumpal mulut si brother saat hendak memberitahukan sesuatu. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jian dan Jungmin mencari tahu tentang siapa sebenarnya pamannya. Namun tiba-tiba si brother yang dari tadi diborgol ternyata bisa lepas dan mengatakan kalau Jian tidak boleh mempercayai sahabatnya Jungmin. Entah apa maksud dari ucapan si brother, tapi Jian berusaha untuk segera menangkapnya karena mungkin ia adalah musuh yang sebenarnya. Hingga tanpa disadari ternyata Jian masuk ke dalam perangkap dan berhasil dikurung oleh si brother. Setelah berhasil mengurung Jian, si brother pun segera melumpuhkan Jungmin dan memborgolnya. Sementara itu Jian yang berada di ruang khusus diminta untuk membuka laci kedua yang ada di meja CCTV untuk membuka sebuah berkas. Brother menjelaskan bahwa isi berkas itu adalah seperti surat kuasa penuh dan syarat-syarat yang harus Jian patuhi untuk menjadi penerus dari pamannya, yakni pengelola Murderhelp. Si brother mengatakan kalau dia ada di pihak pamannya karena memang semua ini adalah rencana Jinman agar Jian mau menjadi pemilik Murderhelp selanjutnya jika pamannya sudah tewas.
Namun setelah dijelaskan secara rinci dengan surat kuasa yang sah, Jian nyatanya masih belum bisa mempercayai si brother dan memintanya untuk segera melepaskan Jungmin. Dan walaupun sudah berjanji akan patuh kepada Jian sebagai penerus Murder Hell, ternyata brother tidak mau melepaskan Jungmin. Yang rupa-rupanya alasan ia tidak melepaskannya adalah sebab Jungmin lah dalang dibalik tewasnya Jung Jin-man. 사장님은 네가 방금 한 말인데. 배정미 때문에 죽었다. Entah siapa yang benar, apakah si brother ada di pihak Murder Hell atau Jungmin memang dalang dibalik tewasnya pamannya. Jian yang sudah puyeng pun jadi galau, siapa kira-kira yang akan ia percayai. Namun untuk mengetahui kebenarannya, brother lantas meminta Jian untuk membuka berkas 404 yang ada di komputer. Di mana berkas ini katanya akan memperlihatkan fakta siapa Jungmin yang sebenarnya. Namun karena memang si brother yang masih begitu tampak mencurigakan dan Jungmin merinci alibi-alibi yang membuatnya tambah bingung, Jian lantas melepaskan si brother untuk melepaskannya dan memintanya keluar membantu Min-hee dengan obat-obatan dan amunisi yang diperlukan. 네가 가. 이건 선물. Namun ketika si brother keluar bertemu dengan Min-hee, ternyata benar. Rupa-rupanya si brother ini ada di pihak pamannya. Sementara di dalam Murder Hell, Jungmin yang kita kira adalah sahabat kecil Jian, ternyata memang benar. Dia adalah dalang dibalik tewasnya paman Jian, Jung Jin-man. Ya, rupa-rupanya kita sudah kena prank dengan wajah polos si Jungmin. 효과는 확실하더라. Ya, ternyata Jungmin Bleguk ini memang sangat pintar berakting sampai-sampai Jian dan kita pun tertipu oleh wajah polosnya. Namun belum diketahui siapa sebenarnya Jungmin ini. Apakah memang dia orang yang membunuh pamannya dan juga bersekongkol dengan Sungjo? Karena di luar, Sungjo sendiri sudah membawa seluruh pasukannya untuk bisa membunuh Jian dan mengambil alih Murder Hell. Dan kira-kira bagaimanakah nasib Jian selanjutnya? Apakah dia bisa selamat? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. 정체가 뭐야? Bersambung. Ternyata teka-tekinya malah semakin rumit seluruh. Belum kelar kemarin pamannya entah beneran tewas atau enggak. Sekarang kita dikasih tahu kalau sahabatnya Jian sendiri si Jungmin rupa-rupanya malah pengkhianat. Entahlah, arep piye dalan ceritane iki mbuh. Sayang cuman rilis 2 episode per minggu. Jadi ya selamat penasaran. Tapi ya wes lah, mari kita tunggu saja episode selanjutnya. Silakan subrek biar nggak ketinggalan episodenya besok. Dan arigato, ciao.